Saatnya jam pertama dimulai. Assalamualaikum, selamat pagi. Baik, sudah berdoa? Belum. Oke, ketua kelasnya siapa? Boleh dipimpin untuk berdoa teman-temannya ya. Silahkan yuk. Amin. Sebelumnya di sini Ibu absen dulu ya. Hadir semua? Baik, hadir semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin, hadir semua. Gimana semuanya anak-anak Ibu, sehat? Alhamdulillah ya, sehat semua. Dan sekarang kita belajar tentang Al-Qur'an hadis. Ada yang masih ingat materi kemarin tentang apa? Ya, siapa yang mau jawab? Boleh? Ya, tentang toleransi ya, toleransi membawa kedamaian. Masih ingat pengertian dari toleransi? Ya, boleh Putri, silahkan. Ya, toleransi adalah sikap menghargai pendapat ya, menghargai pendapat atau pemikiran yang berbeda dari kita. Baik itu toleransi antar suku, toleransi antar agama, antar bahasa, antar etnis dan sebagainya. Ya, itu tadi materi yang minggu kemarin ya. Nah, sekarang materi yang sekarang adalah kita bahas tentang optimis dan istiqomah adalah kunci keberhasilan. Nah, tujuannya dari materi ini, setelah kalian belajar optimis dan istiqomah di dalam kelas ya, kalian memiliki sikap istiqomah dan optimis dalam kehidupan sehari-hari, dan juga kalian memahami dari isi kandungan Quran surat Al-Ahzab dan Quran surat An-Nasr ya. Nah, di situ ada wacana seperti Ibu bilang kemarin ya, dibaca dulu wacananya sudah tentang apa? Ya, tentang kisah perjuangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah dulu pada saat berdakwah ini mengalami tidak semulus dakwah yang sekarang ya. Jadi Rasulullah dulu itu dihina oleh orang-orang kafir, oleh keluarganya ya, dihina, kemudian dicaci maki, dicela, dicibir ya. Tapi walaupun Rasulullah dihina, dicibir, dicela, dicaci maki dengan orang-orang kafir, tidak memutus semangat Rasulullah dalam berdakwah ya. Jadi ketika dibandingkan dengan yang sekarang itu jauh berbeda ya, karena Rasulullah itu dulu memiliki sikap yang optimis, memiliki sikap yang istiqomah ya dalam berdakwah. Itu yang patut kita contoh ya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok ya. Kemarin sudah Ibu singgung ya, Ibu akan bagi kelompok hari ini. Kelompoknya ini ada 15 ya, ada 15 murid Ibu. Nah, sekarang kelompoknya kelompok 1, 2, dan 3. Jadi hanya ada 3 kelompok aja ya. Nah, sekarang kalian berhitung mulai 1, 2, dan 3 ya. Jadi yang menyebutkan nomor 1 itu kelompok 1, yang menyebutkan nomor 2 itu kelompok 2 ya, dan nomor 3 juga seperti itu. Yuk, silahkan berhitung. Sudah? Oke. Yang kelompok 1 boleh berkumpul dengan yang kelompok 1 ya, yang kelompok 2, kelompok 3 berkumpul dengan yang kelompok 3 yang sama ya. Oke, baik. Nah, sekarang kelompok 1 itu membahas tentang pengertian istiqomah, pengertian optimis ya, pengertiannya. Nah, kelompok 2 itu membahas tentang dalil ya, tentang dalil-dalil istiqomah dan optimis. Nah, kelompok 3 ini membahas tentang perbandingan dakwah Rasulullah dengan dakwah yang sekarang ya. Oke, baik. Mulai sekarang kalian boleh berdiskusi ya. Boleh berdiskusi, di situ sudah ada materinya. Kalian boleh menambah materi dari buku yang ada di LKS ya. Di situ juga ada materinya, di buku paket juga ada materinya. Ya, sekarang
Ibu beri waktu 10 menit ya untuk berdiskusi. Setelah itu kalian presentasikan ke depan kelas. Ya. Oke, Ibu tunggu ya 10 menit ya. Sudah? Belum ya. Oke, Ibu tunggu sebentar lagi ya. Kelompok 1, 2 dan 3 sudah selesai berdiskusinya? Sudah. Oke, sekarang kelompok 1 boleh maju duluan ya, boleh maju duluan untuk presentasi. Silahkan, ayo. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dari pengertian istiqomah dan pengertian dari optimis. Ada yang perlu ditanyakan? Cukup ya, paham semua ya mengenai pengertian istiqomah dan optimis. Selanjutnya kelompok 2 tentang dalilnya, boleh maju. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, kelompok 2 membahas tentang dalil ya, dalil Quran Surat Al-Ahqaf dan Quran Surat An-Nasr. Tadi juga kalian sudah membaca bersama-sama ya Quran Surat Al-Ahqaf dan Quran Surat An-Nasr. Sekarang sudah paham semua ya mengenai isi kandungannya? Ya, kalau sudah paham, sekarang giliran kelompok 3 ya, yang terakhir kelompok 3 mengenai perbandingan dakwah ya, dakwah dari Rasulullah, dari zamannya Rasulullah dengan yang sekarang ya. Perhatikan kelompok 3 ya. Oke, terima kasih kelompok 3, kita beri aplaus kelompok 3 ya. Nah, di sini ketika teman-teman kalian sedang presentasi, maka kalian harus memperhatikan ya, jangan ribut sendiri seperti di anggota kelompok 2 nih ya. Ribut tadi ya pada saat kelompok 3 lagi presentasi. Nah, itu tidak baik ya, tidak baik. Kalian tidak boleh asik sendiri, kalian harus memperhatikan teman-temannya ketika menyampaikan isi materinya. Nah, perbandingannya tadi sudah jelas, perbandingan dari Rasulullah, zaman Rasulullah dengan zaman sekarang. Ya, betul. Ketika zaman Rasulullah tidak ada media sosial ya, jadi harus berdakwah secara langsung ya. Nah, kalau yang sekarang ini sudah ada Facebook, sudah ada YouTube ya, sudah ada media sosial lain dan Instagram. Nah, itu mempermudah kita untuk berdakwah ya, untuk menyampaikan pesan-pesan yang bersifat religius ya, ataupun pesan-pesan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang ada yang ditanyakan dari teman-teman kalian kelompok 1, 2 dan 3 tadi sudah jelas semua materinya? Baik. Kalau sudah semua, sudah jelas materinya, di sini ya, Ibu punya yang namanya candy question. Nah, candy question ini adalah permen pertanyaan ya. Teman kalian ada yang minta permen nih, beli sendiri ya permennya. Nah, di permen pertanyaan ini berisi pertanyaan. Nah, ya, berisi pertanyaan. Di sini Ibu akan mengevaluasi kalian ya, untuk mengukur pemahaman kalian mengenai materi yang sedang kita bahas kali ini ya. Nah, seberapa paham kalian tentang materi ini? Tadi Ibu lihat juga ada yang ribut ya, ada yang ribut, ada yang tidak memperhatikan. Jadi Ibu akan mengetes kalian mengenai melalui permen pertanyaan ya. Ini ada 3 ya, jadi ini masing-masing untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3, berisi masing-masing pertanyaan yang sudah kita bahas di sini ya. Oke, ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3. Nah, boleh dibuka pertanyaannya. Nah, di situ ada pertanyaan, kalian berdiskusi ya, berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, ketika ada pertanyaan yang kurang jelas, boleh ditanyakan ya sama teman kalian, atau boleh ditanyakan dengan Ibu ya. Nah, Ibu beri waktu 10 menit ya untuk menjawab pertanyaan. Setelah itu langsung dikumpulkan ya, bukan PR. Nah, bukan PR, jadi langsung dikumpulkan. Oke? Yuk, boleh dikerjakan mulai sekarang. Sudah semua, sudah selesai menjawab pertanyaan. Oke, kalau sudah Ibu ambil satu-satu ya. Nah, ini Ibu sudah ambil satu-satu jawaban dari 15 anak ya. Ibu akan periksa satu-satu ya.
Jawabannya bagus-bagus ya, jawabannya benar-benar semua nih, rata-rata nih. Pintar-pintar anak ibu ya ternyata ya. Alhamdulillah. Ya, nah nanti ini ibu akan koreksi, ibu bagikan nanti setelah istirahat. Ya, nah sekarang kalian sudah selesai ya pelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang ibu punya motivasi untuk anak-anak ibu ya, untuk kalian. Jadi untuk menjadi yang terbaik adalah kalian harus mempunyai mimpi yang besar untuk mewujudkannya. Jadi kalian harus menanamkan sikap optimis dan istiqomah dalam sehari-hari, dalam belajar ya. Jadi ketika kalian belajar itu kalian tidak boleh memiliki kebalikan dari sikap optimis. Apa kebalikannya? Pesimis. Iya, pesimis. Jadi optimis tadi apa? Betul, optimis adalah berpikir positif ya dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Misalnya kalian belajar. Nah, kalian belajar, misal kalian mengikuti ulangan. Nah, kalian mengikuti ulangan ini tidak boleh pesimis. Pasti saya tidak bisa mengerjakan. Pasti nilainya jelek karena saya tadi tidak belajar karena begini-begini. Nah, itu tidak boleh ya. Melainkan kalian harus berpikir positif, harus optimis ya. Nah, ketika kalian berpikir positif itu akan masuk ke dalam mindset kalian ya. Nah, ketika sudah masuk ke dalam mindset kalian ini bahwa saya optimis, saya yakin terhadap hasil dari ulangan. Nah, itu secara nggak langsung pasti nilainya bagus gitu kalian, karena kalian berpikir positif, kalian belajar gitu ya. Dan tidak lupa kalian menanamkan sikap istiqomah. Apa sikap istiqomah? Iya, betul sekali dari siapa namanya? Fauzan. Benar kata Fauzan, istiqomah adalah teguh pendirian ya, teguh pendirian dalam menghadapi masalah yang ada di kehidupan. Jadi teguh pendirian dalam tindakan ya. Contohnya ketika kalian belajar itu kalian istiqomah ya, belajar dari ba'da isya sampai jam 9 misalnya. Nah, kalian lakukan itu terus-menerus ya, kecuali hari Ahad ya, hari Minggu. Nah, hari Minggu ini waktunya untuk me time ya istilahnya. Nah, di situ kalian istiqomah ya, istiqomah melakukan terus-menerus, belajar terus-menerus. Nah, diiringi dengan sikap optimis. Nah, insya Allah ketika anak-anak ibu menanamkan sikap itu dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah akan sukses. Amin ya robbal alamin. Nah, sampai sini pembelajaran Al-Quran hadis kita pada pagi hari ini. Ada pertanyaan? Cukup ya, sudah paham semua ya. Nah, untuk materi minggu depan ini kita akan belajar mengenai kunikmati Al-Quran dengan tajwid ya. Dengan besok kita akan membahas tentang qalqalah, tajwid yang qalqalah. Nah, qalqalah ada berapa? Betul, ada 5. Apa saja? Ya, ba, jim, betul, da, po, dan o. Ya, betul sekali. Nah, besok kita akan membahas tentang qalqalah ya. Dibaca dulu materinya supaya kalian memahami materinya ini dengan mudah besok ya. Nah, sekarang kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dengan diiringi membaca doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi